Silahkan Ratu Joda, duduklah. Ibu, aku merasa begitu gelisah. Itu sebabnya aku datang ke sini, Bu. Joda, aku tahu apa yang kau pikirkan. Sebelum mengambil tanggung jawab baru, seseorang pasti merasa dirinya lemah. Tapi lihatlah di sana, almarhum Raja Humayun. Setelah dikalahkan oleh Syair Shah Suri, kami tidak berdaya. Tapi pada saat itu, dia mengatakan padaku bahwa akan membawaku ke tempat yang aman. Tapi aku memilih di sampingnya, sedangkan ratu yang lainnya, yang hidup mewah sering melupakannya. Tapi ratu yang menghadapi kesulitan, mereka membuat sejarah. Aku yakin kau juga akan begitu, Joda. Dan kau tidak akan sendirian. Aku akan selalu bersamamu, juga dengan semua ratu. Bahkan sekarang, Jalal mulai memahamimu. Dan aku sangat yakin bahwa kau akan menang pada setiap kesulitan. Dengan keberanian dan bimbinganku. Terima kasih, Ibu. Dulu setiap kali aku berada dalam masalah, aku selalu pergi menemui ibuku. Dulu aku merasakan gelombang energi dan juga keberanian menghampiriku setelah bicara dengannya, Bu. Hari ini aku merasakan energi dan keberanian yang sama saat aku berada di sini bersamamu, Ibu. Aku berjanji pada Ibu, apapun yang terjadi nanti, aku akan menjaga dan melindungi martabat dari Kerajaan Mughal. Aku akan memenuhi harapan Ibu. Aku pergi dulu, Bu. Aku pamit. Aku bukan hanya bibinya Jalal, Ruqayyah. Aku juga relasimu. Jadi tanpa basa-basi, aku ingin memberitahu bahwa istana ini terbagi menjadi dua kubu sekarang. Banyak orang yang mendukung Ratu Joda. Aku tahu itu, Bibi. Tapi aku tidak akan peduli. Aku adalah kepala permaisuri. Tunggu dan lihatlah. Aku akan mengendalikan istana permaisuri ini. Bahkan jika Ratu Joda mendapatkan sebuah kesempatan, dia tidak akan mampu melakukan apapun. Dia juga harus memahami tanggung jawab istana permaisuri ini. Ini tidak mudah untuk mengurus begitu banyak Ratu Mughal dan pelayan-pelayannya. Tapi Ruqayyah, jika orang-orang dari istana mendukung Ratu Joda, mereka tidak akan punya masalah. Ini saatnya kau harus berpikir sebelum mengambil langkah selanjutnya. Itu berbeda ketika Ratu Joda tidak memutuskan untuk mengambil tanggung jawab. Tapi sekarang ini, dia sudah membulatkan tekadnya. Dan itu akan berbeda. Dia adalah seorang putri Rajput. Dia menjadi tertarik sekarang. Dia juga punya pemahaman yang baik tentang politik. Seharusnya kau tidak kalah di dalam tantangan ini. Ruqayyah, aku bersamamu. Tapi dukunganku tidak cukup untuk membantumu bisa menang. Jadi berpikirlah dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Seiring dengan menjadi kepala istana wanita ini, kau juga kepala permaisuri. Jangan lupakan hal itu. Ayahku adalah seorang pejuang hebat. Benarkah? Di mana dia sekarang? Ibu bilang ayahku wafat ketika berperang. Dulu ibu bekerja sebagai buruh untuk membawaku. Kau akan membantuku bertemu dengan ibuku, kan? Segera setelah aku menemukan ibumu, maka aku akan mengirimkanmu kepadanya. Ratu Joda yang mulia raja tiba. Moti, segera kau bawa Babu ke dalam ya. Akhirnya kau telah membuktikan
bahwa kau selalu melakukan hal yang sebaliknya. Kau katakan padaku bahwa kau tidak akan menantang Ratu Rukaya mengenai istana permaisuri. Tapi kau berada di dalam perebutan sebuah kekuasaan saat ini. Aku tidak menginginkan kekuasaan yang mulia. Aku melakukan apa yang timbangan keadilan tunjukkan, apa yang harus kulakukan. Aku melakukan apa yang mulia katakan. Hebat. Aku tidak menyangka kau menuduhku, namun aku ingin memberikanmu sebuah saran. Dan aku akan menyarankanmu untuk tidak lupa bahwa kau telah menantang Ratu Rukaya yang bukan orang biasa. Aku memberitahumu dengan pengalamanku bahwa ingatlah, kau harus berhati-hati dengan pikiran politik dan kecerdasan yang dia miliki. Yang mulia, kau juga harus mengingat mengenai emosi dan bukan hanya logika saja. Bukan main, Ratu Joda. Kau bersikap emosional lagi. Semua orang tahu bahwa ketika kau mengutamakan emosimu, kau selalu menang. Salam Yang Mulia, aku mohon maaf. Tuan Atgahkan telah meminta untuk bertemu dengan Yang Mulia. Dia ingin bertemu di gerbang utama istana. Kau boleh pergi. Biarkan aku mengurusi kerajaan dan kau boleh mengurusi istana permaisuri. Aku pergi dulu. Oh ya, satu hal lagi, Joda. Jika kau punya waktu setelah bekerja, kau boleh menemuiku. Hukum Mughal tidak mengizinkan seorang pelayan berdoa kepada Tuhannya. Aku tahu itu, tapi itu yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku melihat itu terjadi. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang telah berani melanggar hukum? Bagaimana jika raja tahu tentang ini? Matanya berkilau seperti permata. Besar terbelalak. Dan tatapan tajam sekali. Lalu, bagaimana dengan rambutnya? Apa yang bisa aku katakan padamu tentang rambutnya, Tabassum? Dia memiliki rambut hitam berkilau dan gelap seperti malam. Setiap orang akan senang kehilangan dirinya sendiri di dalamnya. Dia memiliki rambut yang panjang. Aku suka sekali melihatnya. Dia memiliki rambut panjang yang bergelombang. Aku telah menggambarkan semuanya kecuali bibirnya. Bagaimana aku memberitahumu tentang bibirnya, Tabassum? Bibirnya seindah kelopak bunga mawar. Bibir menggairahkan. Ya Allah, ini kan? Kalau kau sudah selesai, bolehkah aku melihatnya? Aku mohon maaf, entah kau tidak bisa menginstruksikanku dengan baik atau aku tidak bisa membuatnya dengan baik. Tadi kau bilang sudah selesai. Aku ingin melihatnya. Kau ingin melihat apa? Baksi Banu, apakah kau akan pergi sekarang? Aku mempunyai sebuah hadiah yang dibuat untukmu. Sebuah hadiah? Apa itu? Tolong beritahu aku ingin melihatnya. Demi Allah, aku tidak akan mampu untuk menunggu. Ini gambar Ratu Joda. Kenapa kau membuat ini? Aku sudah menyuruhnya untuk menggambarmu. Aku sudah banyak mendengar kemampuan Tabassum. Dan aku mendengar bahwa dia membuat gambar yang sempurna. Aku mohon maaf, Tuan. Tapi aku sudah menggambar tepat seperti apa yang kau katakan padaku. Oh, jadi kau ingin mengatakan bahwa aku menjelaskan ciri-ciri Ratu Joda ketika aku memintamu untuk menggambar istriku? Tidak. Tadi aku menjelaskan ciri-ciri dari istriku Baksi Banu. Tatapan matanya, rambut hitam panjangnya, garis leher yang indah, dan bibir merah mudanya. Kau benar, Tuan. Mungkin itu adalah kesalahanku. Aku sudah membuat begitu banyak gambar Ratu Joda, dan itu sudah melekat di pikiranku. Aku mohon maaf. Maafkan aku.
Dengar Tabasum, sekarang kan kau sudah melihatku. Lain kali kau gambar tentang diriku ya. Tentu. Aku permisi dulu. Dia merusak suasana hatiku, Baksibano. Aku ingin memberikanmu sebuah hadiah, tapi Tabasum... Tidak apa-apa. Aku sangat senang bahwa kau berpikir untuk memberikanku hadiah. Ini juga bukan kesalahannya. Beberapa wajah membuat sebuah kesan pada pikiranmu. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah bisa menggambar apa yang salah. Aku sudah menggambar tepat seperti apa yang aku dengar. Berapa lama kau akan berada dalam pikiranku, Ratu Joda? Aku ingin segera kau berada di dalam pelukanku. Kau berada dalam hatiku, Ratu Joda. Yang mulia, Ratu Salima, Ratu Ruksar, Ratu Nazima, Ratu Sabana, semua ratu lainnya mendukung Ratu Joda. Dan juga para pelayan, mereka menganggap Ratu Joda menjadi juru mereka. Dan ini semua yang mulia membuat aku ragu-ragu bahwa... Apa yang mau kau katakan? Aku mohon maaf yang mulia, tapi semua wanita di dalam istana akan mendukung Ratu Joda. Dan itu membuat aku takut yang mulia. Aku tidak takut, Hosiar. Istana ini dalam pengendalianku. Dan itu akan selalu begitu. Sekarang beritahu aku, apa yang kau ragukan? Tidak yang mulia, tapi takdir tidak mendukungmu. Aku adalah budakmu, jadi... Budak tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa. Kenapa kau menamparku yang mulia? Kenapa? Berani kau berdebat denganku? Hah? Beraninya kau bertanya padaku tentang pertanyaan? Sekarang kau tahu apa statusku di istana wanita ini. Aku harap kau menyadari batasmu. Iya, aku menyadarinya sekarang. Aku mengerti segalanya, Ratu Rukaya. Sekarang pergilah dariku, Hosiar. Aku melepasmu dari pelayananku saat ini. Karena aku tidak butuh lagi pelayananmu. Kau boleh pergi pada ratu yang kau sebut itu. Kau boleh pergi dan melayani mereka. Kau tidak perlu memberitahuku lagi yang mulia. Kau tidak menamparku karena aku tidak layak untuk melayanimu lagi. Kenyataannya kau menamparku karena aku tidak memilih orang yang tepat sebagai majikanku. Apa ini yang pantas aku terima setelah setia padamu selama ini? Ini adalah akhir dari kesetiaan dan layananku semuanya. Semoga jiwa mereka beristirahat dengan tenang. Maktum Mirza, Rustam Juktai. Siapa yang melakukan ini pada mereka? Mereka mencoba memadamkan pemberontakan suku, dan saat itulah... Aku bertanya, siapa yang melakukan ini pada mereka? Pangeran Sujama. Dia sepupu Ratu Joda. Amir menyatakan dia sebagai seorang pemberontak. Dia bergabung dengan semua suku untuk melawan kerajaan Mughal. Apa kau kehilangan pikiranmu? Hukum Mughal tidak mengizinkan seorang pelayan berdoa kepada Tuhannya. Aku tahu itu, tapi itu yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku melihat itu terjadi. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang telah berani melanggar hukum? Bagaimana jika raja tahu tentang ini? Aku ucapkan, selamat datang Ratu Fatima. Ratu Ruksar, jika kau tidak keberatan, boleh aku mengatakan sesuatu? Ketika kau mengatakan bahwa kepala istana wanita harus berubah, kami akan mendukungmu. Tapi kami tidak tahu bahwa kau akan mengusulkan nama Ratu Joda. Kenapa? Apa yang salah dengan itu? Ratu Joda sudah sepantasnya, dan dia layak. Dia juga baik hati. Tentu saja, tapi dia adalah seorang putri Rajput. Dia bukan salah satu dari kita. Setelah menikah dengan yang mulia raja, dia salah satu dari kita. Dia lebih pantas di posisi ini. Karena dia bukan hanya seorang putri, tapi dia juga suka untuk bersikap adil. Dan kami berharap kepala istana wanita menjadi seperti dia, yang menghormati perasaan dan juga kemanusiaan. Kami hanya menginginkan orang yang baik hati. Aku setuju dengan pendapatmu. Tidak diragukan, Ratu Joda adalah calon yang layak. Iya, aku harap kau itu benar. Kuharap Ratu Joda mengambil keputusan yang terbaik untuk semua orang.
Salam Ratu Joda, Hosiar Khan ingin bertemu denganmu. Persilakan dia masuk. Mengapa Hosiar ingin bertemu denganku? Ratu Rukaya telah mempermalukannya, dia menghinanya, bahkan ketika dia setia padanya. Sudah jelas baginya untuk datang ke sini. Yang mulia, tolong kasihani aku. Aku datang untuk mencari perlindunganmu. Tolong kasihani aku. Hosiar, jangan sentuh kakiku, aku tidak suka. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ada apa? Yang mulia, kau tahu kan kenapa aku di sini? Aku dianiaya meskipun menjadi hamba yang setia selama bertahun-tahun. Aku melayaninya dengan sepenuh hati. Aku mengikuti semua perintahnya. Dan hari ini, bahkan hari ini, aku mendoakan Ratu Rukaya. Tapi dia menghukumku. Tolong terima aku sebagai pelayanmu. Tolong kasihani aku, tolong. Hosiar, jangan menangis, kendalikan dirimu. Bagaimana aku bisa tidak menangis? Dia memberhentikanku dari melayaninya. Dia mengejekku, dia mempermalukanku. Aku marah. Bahkan setelah dilahirkan, aku tidak punya tempat untuk pergi lagi. Jadi aku datang padamu. Aku mohon padamu, tolonglah aku. Jadilah aku untuk melayanimu. Hosiar, aku mengerti bahwa kau marah dan sedih. Tapi hal seperti itu biasa terjadi. Aku mengerti Ratu Rukaya sudah memarahimu, tapi itu dia lakukan karena marah. Pelayan memang sering menghadapi hal-hal yang seperti itu. Perbudakan memang sangat ironis. Selama perbudakan ada, mereka akan menghadapi penghinaan. Itu harus dihentikan, Hosiar. Aku menyayangi Ratu Rukaya sebanyak Moti menyayangimu. Tapi dia tidak pernah menerimaku seperti kau menerima Moti ini. Dia selalu menganiaya aku, dia selalu menendangku pergi, dan dia selalu bersikap buruk denganku. Jangan katakan itu, Hosiar. Coba tolong katakan padaku, apa Ratu Rukaya punya teman di Istana Permaisuri? Tidak kan? Dia orang yang menutup diri. Jadi dia berbagi segala hal hanya dengan dirimu. Maka saat dia marah, dia mengeluarkan semuanya kepadamu. Aku mohon maaf, Ratu Joda. Aku selalu melihatmu. Kau bersimpati pada orang-orang yang sudah tertindas. Aku datang untuk mencari perlindunganmu. Tolong jangan kirim aku pergi. Tolong. Kau adalah seorang putri Rajput. Aku telah mendengar bahwa Rajput melindungi mereka yang datang untuk mencari perlindungan mereka. Makanya aku datang. Jika kau menolak untuk membawaku melayanimu, aku tidak akan punya pilihan selain bunuh diri. Jadi aku mohon padamu. Aku mohon. Hosiar, tunggu dulu. Sejujurnya, aku tidak ingin mencampuri urusan Ratu Rukaya. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu dalam keadaan begini. Baiklah, sampai keadaan nanti menjadi normal, aku menerimamu sebagai pelayanku. Biar Moti yang menjelaskan pekerjaanmu ya. Semoga Allah memberkatimu, Ratu Joda. Kau mendukungku dalam masa sulit. Aku akan berdoa agar Allah selalu menghujanimu berkatnya padamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku mengerti keadaanmu, Joda. Tapi aku tidak berpikir kau seharusnya menerima Hosiar sebagai pelayanmu. Tapi jika Hosiar melukai dirinya dalam keadaan seperti ini, maka Dewi tidak akan pernah memaafkanku. Ratu Joda yang mulia raja telah memintamu untuk menemuinya di gudang senjata kerajaan. Mengapa yang mulia raja ingin bertemu denganku di gudang kerajaan? Permisi yang mulia. Apa kau ingin bertemu denganku? Kalian pergilah. Mengapa kau mengajakku bertemu di gudang senjata? Aku tetap akan membutuhkan senjata ini segera, Joda. Apa kau tahu bahwa beberapa orang telah menyerang Mewat dan ditangkap banyak tentara kami?
telah terbunuh tanpa ampun oleh mereka, dibunuh secara sadis. Dua dari mereka adalah kerabat jauhku. Aku turut berduka. Itu berita yang menyedihkan. Semoga jiwa mereka beristirahat dalam damai. Jiwa mereka akan bisa tenang ketika kematian mereka terbalas. Balas dendam? Joda, aku telah melihat mayat tentara dibawa ke sini. Aku telah melihat luka-luka mereka. Apa yang kau lakukan, Yang Mulia? Tanganmu jadi berdarah. Jangan khawatir. Ini belumlah seberapa. Karena ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan penderitaan prajurit yang setia yang harus ditanggung. Bersabarlah, Yang Mulia. Kau seorang pejuang. Prajurit mati syahid bila mati dalam peperangan. Hal itu dianggap sebagai kehormatan. Aku minta maaf, Ratu Joda. Rajput mungkin menganggap hal ini benar, tapi Mughal tidak. Joda, aku ingin bertanya sesuatu. Bagaimana Rajput bertarung di sebuah pertempuran? Orang-orang Rajput, mereka mengikuti setiap aturan dalam perang. Mereka berjuang untuk kehormatan dan juga menghormati musuh mereka. Akankah setiap Rajput menjebak musuhnya dan menyerangnya dari belakang? Itu tidak mungkin. Jika seseorang pernah melakukan itu, dia adalah seorang pengecut. Dan jika seorang Rajput melakukannya, dia tidak pantas disebut sebagai seorang Rajput. Orang itu layak mendapat hukuman. Aku akan menghukum orang itu. Apakah kau tahu bahwa mayat yang telah kita terima telah diserang dari belakang? Artinya mereka dibunuh dengan menggunakan muslihat. Sekarang beritahu aku, bagaimana aku harus menghukum para pelakunya? Bagaimana aku harus memperlakukan mereka? Tapi siapa yang melakukannya, Yang Mulia? Percayakah kalau kukatakan bahwa Rajput telah melakukannya? Aku tidak bisa mempercayainya. Tapi jika itu benar, maka kau berhak untuk menghukum orang yang melakukannya. Bagaimanakah perasaan di saat kau mendengar bahwa pengkhianat Amer Sujamal telah melakukan ini? Jika ini benar, maka dia sudah bersalah kepadamu. Dan kalau memang begitu, itu adalah tugasmu untuk menghukumnya. Pertama, Sujamal mengkhianati Amer dan membantu Syarifuddin dalam rangka menaiki tahta Amer. Dan sekarang dia telah menyerang dari belakang Mughal untuk menaklukkan sebagian daratan. Bagaimanapun, aku hanya ingin berbicara denganmu, Joda. Aku cukup lega setelah berbicara denganmu dan mendapatkan dukunganmu. Saat ini kau telah menyelesaikan dilemaku. Sekarang aku merasa bahwa keputusanku untuk menghukum Sujamal tidaklah salah. Terima kasih. Kau boleh pergi. Kehilangan pikiranmu. Hukum Mughal tidak mengizinkan seorang pelayan berdoa kepada Tuhannya. Aku tahu itu, tapi itu yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku melihat itu terjadi. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang telah berani melanggar hukum? Bagaimana jika raja tahu tentang ini? Ada apa, Joda? Mengapa hal ini terjadi padaku, Moti? Kenapa nasibku benar-benar malang? Apa yang terjadi? Sujamal Singh. Apa yang terjadi padanya? Aku mendapat pesan dari Yang Mulia. Sujamal Singh telah menyerang Mughal di Mewat. Dan di sana ada dua kerabat Yang Mulia yang kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran. Yang Mulia ingin balas dendam. Yang Mulia tidak rela kerabatnya meninggal. Terlebih lagi mereka ditikam dari belakang. Yang Mulia,
ingin menghukum Sujamal Singh. Dan kau tahu artinya kan, Moti? Dia akan mengambil nyawa Sujamal Singh. Aku tidak tahu harus bagaimana. Itu memang salahnya. Iya. Bersabarlah, Joda. Raja marah sekarang, tapi nanti pasti dia akan menunjukkan belas kasihannya saat Raja tenang. Pergi dan mohonlah ampunan untuk Pangeran Sujamal. Tidak, Moti. Akan sulit sekali untuk meyakinkan Yang Mulia saat ini. Karena Yang Mulia berpikir bahwa Mughal telah ditusuk dari belakang. Ini tidak mungkin. Yang aku tahu, ini bukanlah cara Rajput menyerang. Iya, aku setuju denganmu. Tapi jika aku berusaha untuk meyakinkan Yang Mulia sekarang bahwa Rajput tidak menipu, maka Yang Mulia akan berpikir bahwa yang kulakukan ini hanyalah berusaha melindungi Sujamal Singh. Yang Mulia memintaku untuk memutuskan hukuman atas pengkhianatannya. Dia bilang padaku. Lalu apa jawabanmu? Bagaimana caraku meyakinkannya untuk saat ini bahwa Sujamal Singh seharusnya tidak dihukum? Aku tidak ingin dia menderita. Kenyataannya adalah Sujamal Singh sepupuku. Yang Mulia adalah suamiku. Dan sebagai seorang raja, dia hanya melakukan tugasnya. Dan sebagai ratu, aku bahkan tidak bisa menentang keputusannya, Moti. Sekarang, sebagai saudara sepupunya, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menangis. Bagaimanapun Sujamal Singh telah mengkhianati kerajaan Mughal. Dan Yang Mulia hanya melakukan tugasnya. Yang bisa aku lakukan hanyalah berdoa pada Tuhan agar dia membuat Sujamal Singh cukup bijaksana. Ayahku selalu menentang Sujamal Singh. Sekarang bahkan Yang Mulia menentang Sujamal Singh. Aku telah memperingatkanmu bahwa kau tidak akan melakukan perampokan kecuali aku memberitahu. Kenapa kau melakukannya? Aku minta maaf, tuanku. Itu karena aku harus memberi makan kepada keluargaku. Bagaimanapun juga, aku harus bekerja untuk upah yang sangat sedikit, tidak sepertimu. Aku harus mendapatkan upah harianku, tuan. Beri dia beberapa koin. Tuanku, kami kelompok 200 perampok. Kau belum membayarku cukup untuk pekerjaan, tuan. Kau akan dibayar mahal. Tapi aku tidak ingin kau harus melakukan perampokan. Kecuali jika disuruh. Awasi terus mereka. Bunuh mereka jika mereka tidak mematuhi perintahku. Apa yang akan kau lakukan di hutan yang sepi ini, Adam? Itulah pertanyaanku untukmu juga. Maafkan aku, Adam. Aku belum punya rencana konspirasi. Jadi aku datang ke sini untuk bertemu denganmu, itu saja. Tapi aku memiliki banyak hal untuk diurus, Sarifuddin. Kau mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kau sekarang bukan komandan Mewat lagi. Aku harus pergi. Selamat tinggal. Hei, ini tidak benar. Kau telah diberhentikan dari jabatan sebagai Komandan Malwa yang telah diberikan kepada Pir Muhammad. Diam! Kau bisa melawan takdirmu tapi tidak dengan kemarahanku. Aku takut padamu, tuanku. Tolong maafkan kesalahanku. Adam menjadi setia. Tentu saja setia kepada komandan yang baru. Dan kau akan diberhentikan dari jabatan sebagai wakil komandan juga. Apa kau kehilangan pikiran? Hukum Mughal tidak mengizinkan seorang pelayan berdoa kepada Tuhannya. Aku tahu itu, tapi itu yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku melihat itu terjadi. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang telah berani melanggar hukum? Bagaimana jika raja tahu tentang ini? Aku memiliki cara untuk menghiburmu.
Tunggu sebentar ya, aku akan mengambilnya, Yang Mulia Ratu. Apa itu, Hosiar? Huka, Yang Mulia, ini menyegarkan jika kau memakainya di udara terbuka. Kenapa kau tersenyum? Itu karena aku tidak menghisap hookah. Itu berbahaya bagi kesehatan, makanya aku tidak pernah menghisapnya. Tapi Ratu Rukaya melakukannya sepanjang hari, dan aku menyiapkannya setiap hari. Menghisap adalah alasan kemarahan Ratu Rukaya. Tapi seharusnya sang ratu tidak melakukan hal itu. Apa? Kau mengatakan bahwa Ratu Rukaya tidak berperasaan karena menghisap hookah? Salam Ratu Joda. Salam, silakan masuk. Ayo silakan. Kami datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk berdiri tegak dalam mendukung pelayan-pelayan ini. Kami sangat berharap padamu. Kau akan memberikan hak yang sama pada setiap orang yang ada di Istana Wanita. Astaga, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang belum pernah terjadi? Semua pelayan seperti boneka di kepala permaisuri. Bertahun-tahun, ini sudah seperti tradisi. Tidak ada yang berani untuk mengeluh dan juga menentang perlakuan tersebut. Tapi di sini beda. Di Istana Wanita tidak hanya mendukungmu, tapi juga memujimu. Terima kasih karena kalian telah memberi kepercayaan kepadaku. Kenyataannya adalah, aku menemukan keberanian karena kepercayaan yang kalian miliki. Kalau tidak, aku tidak akan berani. Salam Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Aku ingin mengajukan pertanyaan, Joda. Kapanpun itu di saat kita bertemu, kau tersenyum di saat kau bertemu denganku. Tapi hari ini senyuman itu hilang dari wajahmu. Bolehkah aku tahu apakah kau masih marah tentang keputusanku? Itu bukan alasannya Yang Mulia. Kau memenuhi tugasmu sebagai raja. Apa yang bisa kulakukan? Aku harus melakukan beberapa hal, karena itu adalah bagian dari tugas-tugasku. Selama perang, kau berada di pihak musuh ataupun teman, dan peperangan dapat dimenangkan hanya jika kau dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Aku berharap bahwa kau dapat memahami situasiku. Itu karena kau menghadapi situasi yang sama seperti aku. Aku tidak bertarung dalam perang. Ini hanyalah sebuah pemilihan untuk memilih kepala Istana Permaisuri. Dan itu lebih sulit daripada berperang. Apa yang kau katakan? Ya, anggaplah bahwa kau telah mengalahkan Ratu Rukaya. Apa yang akan kau lakukan setelah itu? Aku akan mengelola Istana Permaisuri. Tentu saja. Tapi mengelola Istana Permaisuri adalah tanggung jawab besar. Itu berarti kau harus mengurus semua kebutuhanku. Kau juga harus membuat semua persiapan dalam menjaga apa yang menjadi kedudukanku dan kesibukanku. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak akan melakukan ini untukmu. Kenapa? Itu menjadi tanggung jawab dan kau harus memenuhinya. Pertimbangkan. Sebuah situasi di mana dua ratu bertarung untukku, kemudian kau harus memutuskan ratu mana yang mendapat kesempatan untuk menghabiskan waktu. Aku tidak akan bertanggung jawab untuk pertunjukanmu itu, Yang Mulia. Benarkah? Aku pikir itu adalah bagian dari tanggung jawabmu. Ratu Rukaya telah memberiku banyak ketentuan itu. Aku berpikir bahwa pelayan Istana Permaisuri adalah memang untuk melayaniku. Tapi setelah kupikir, situasinya akan berubah. Karena jika seorang pelayan datang untuk berbicara denganku, aku yakin bahwa kau akan menghukumnya. Apa? Kenapa aku melakukan hal itu? Karena kau tidak suka jika ada perempuan lain berada di sekitarku atau mencoba untuk mendekatiku dan mencoba untuk memikatku. Kau sudah salah paham, Yang Mulia. Aku tidak begitu. Aku tidak salah memahamimu. Aku menemukan sifat irimu ketika aku bersama dengan Benazir.
Pasukan siap untuk berangkat ke Malwa, Yang Mulia. Kau telah cemerlang memerintahkan pasukan melawan perampok dalam pertempuran melawan Baj Bahadur. Aku ingin kau setia kepada Pir Muhammad selama pertempuran ini. Iya, Yang Mulia. Pir Muhammad, aku ingin kau meredam pemberontakan ini dengan kekejaman sehingga tidak ada yang berani mengganggu Mughal di Malwa. Aku tidak ingin serangan lainnya di Malwa. Aku akan berusaha keras, Yang Mulia. Adar, ini adalah kesempatan yang tepat untuk membuktikan dirimu lebih baik daripada Pir Muhammad. Kau selalu ingin menjadi komandan Malwa. Aku ingin kau memenangkan Malwa sekali lagi. Pertarungan pertempuran ini bukan untuk Jalal, tapi untuk dirimu sendiri. Aku merasa yakin kau akan menjadi pemenang. Aku berjanji untuk menang, Ibu. Dan aku akan memenangkan Malwah kembali. Pir Muhammad, Adam, lanjutkan ke medan perang. Baik, Yang Mulia. Adgah Khan. Iya, Yang Mulia. Malwa akan ditaklukkan oleh Pir Muhammad. Apa kita punya berita dari Mewat? Aku ingin wilayah Mewat kembali di bawah pemerintahanku. Dan aku ingin menghukum Sujamal. Aku ingin melihat dia menderita, apapun itu taruhannya. Kau mengerti apa maksudmu? Seperti yang Anda katakan, Yang Mulia. Apa kau kehilangan pikiranmu? Hukum Mughal tidak mengizinkan seorang pelayan berdoa kepada Tuhannya. Aku tahu itu, tapi itu yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku melihat itu terjadi. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang telah berani melanggar hukum? Bagaimana jika raja tahu tentang ini? Bertemu denganmu, Hosiar. Kau telah membuat tindakan cemerlang sampai sekarang. Tapi aku tidak secerdas dirimu. Kenapa kau memukulku begitu keras? Wajahku masih terasa sakit. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak menamparmu, kau tidak akan mampu bekerja untuk Ratu Joda. Dan aku ingin semua orang tahu bahwa aku telah menamparmu sangat keras untuk menutupi semua kebohongan kita. Kau memukulku terlalu keras. Jangan seperti bayi, Hosiar. Beritahu aku tentang Ratu Joda. Ya Mulia, Ratu Joda... Pelan-pelan. Aku tidak ingin ada yang curiga pada kita bahwa kau melayani Ratu Joda atas perintahku. Beritahu, ada berita apa? Ya Mulia, lebih dari 15 ratu telah menunjukkan dukungannya untuk Ratu Joda. Dan ada sekitar 50 pelayan juga. Peluang Ratu Joda untuk menang terlalu besar. Kita harus menghentikannya. Kita harus melakukan sesuatu yang akan merusak kepercayaan semua orang kepada Ratu Joda. Kita akan melakukan hal ini segera, Hosiar. Semua ratu yang mendukung Ratu Joda akan protes terhadap dirinya. Kau tersenyum, Yang Mulia. Itu berarti kau punya rencana, iya kan? Iya, tentu saja. Dan kau adalah orang yang akan melaksanakan rencanaku. Kau sangat pintar. Rencana ini sangat bagus, Yang Mulia. Rencana ini pasti akan mengalahkan Ratu Joda. Percayalah padaku, dia akan kalah. Sudah, jangan tertawa. Pergi dari kamarku. Nanti ada yang lihat. Kau harus hati-hati keluar dari sini. Sana. Sana, pergi. Betapa hebatnya rencana yang sudah aku buat. Sekarang permainan ini akan menjadi menarik.
Situasi ini tidak menguntungkan bagi kita. Kita harus sangat berhati-hati ketika kita menuju ke Mewat. Aku tidak ingin mempertaruhkan nyawa tentaraku tanpa alasan. Persiapannya sudah dibuat, Raja Barmal. Dan sebuah jalan rahasia telah terlacak oleh mata-mata kita. Dan pasukan kita akan menyerang melalui jalan itu. Salam Raja Barma. Aku ingin menginformasikan Sujamal Singh telah menerobos wilayah Mewat. Di antara prajurit Mughal yang mati adalah 2 kerabat Kaisar Mughal. Sujamal telah membuat banyak masalah untuk kita setiap hari. Dia telah menyerukan perang terhadap kerajaan Mughal dan terhadap kita menjadi bagian dari kerajaan Mughal. Bagaimanapun juga kita harus mencari cara untuk bisa menghentikannya. Aku harus bisa membunuh Sujamal. Aku pikir Ratu Joda sudah menyimpan patung Dewa Krishna. Oh. Sebelumnya di Istana Wanita, seorang pelayan Hindu atau yang lain tidak diberi hak untuk berdoa pada Tuhannya. Tetapi Ratu Joda sudah memulai tujuan yang baik. Sekarang aku bisa berdoa pada Tuhanku. Terima kasih Ratu Joda. Terima kasih banyak. Yang mulia, aku ingin memberikan berita penting. Apa dunia akan segera berakhir? Mungkin itu akan terjadi. Di ruang para budak Hindu dan juga pelayan telah ditemukan patung dewa. Apa kau kehilangan pikiranmu? Hukum Mughal tidak mengizinkan seorang pelayan berdoa kepada Tuhannya. Aku tahu itu, tapi itu yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku melihat itu terjadi. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani melakukan ini? Siapa yang telah berani melanggar hukum? Bagaimana jika Raja tahu tentang ini? Dia pasti akan marah. Aku harus segera mencari tahu. Bagaimana patung-patung itu bisa berada bersama pelayan? Ayo pergi. Ratu Joda itu tidak bisa melanggar hukum, benarkah? Iya, aku pikir dia ratu yang sangat baik, makanya aku memilih dia. Tapi dia mulai melanggar hukum kerajaan Mughal dan dia bahkan belum menjadi kepala istana sudah berbuat seperti itu. Dia sudah melanggar aturan. Raja hanya memberi pada Ratu Joda izin untuk berdoa, bukan untuk pelayan. Tidak ada di istana ini yang bisa berani melawanku, Ratu Joda. Para ratu dan para pelayan yang telah mendukungmu sekarang akan menentangmu. Ratu Joda tidak akan mampu berdiri menentangku.